Anaknya bicara di depan jenazah bapaknya, ya Allah Pak, kamu kok mati di kasur Pak, mati sakit. Kamu banyak sekali berperang di jalan Allah, tapi kamu sial sekali matinya di atas kasur Pak. Mendengar itu, qala Rasulullah, sedikit sekali dong umatku yang mendapatkan anugerah mati syahid. Kalau cuman patokannya syahid itu adalah orang yang mati berperang di jalan Allah. Demi Allah ya Rasulullah, saya ini berharap sebagai anak, saya pengen sekali bapak saya ini bisa mati syahid, bukan mati sakit begini. Katanya hampir semua kematian kaum mukminin itu syahid. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas betapa luar biasa anugerah Allah dan betapa maha pemurahnya Allah kepada kita, hingga Allah begitu loman untuk memberikan anugerah, nikmat, termasuk pahala kepada kita. Tapi Allah ternyata sangat pelit sekali kalau memberikan dosa. Saking lomannya Allah, kita kemarin sudah bicara, saking perhatiannya dan welas asihnya Allah ke kita itu, utamanya yang mukmin. Kalau Allah Rahman itu kepada seluruh alam semesta. Tapi salah satu bentuk rohimiyah, ada rahmaniyah, ada rohimiyah. Salah satu bentuk rohimiyah Allah kepada kaum mukmin itu adalah hampir kita tidak menemukan matinya seorang mukmin itu yang tidak mati syahid. Hampir semuanya mati syahid. Kemarin pada hadis yang pertama, riwayat pertama, Rasulullah bertanya kepada sahabat, menurut kalian siapa sih yang orang-orang yang mati syahid itu siapa? Jawabnya para sahabat, mereka yang terbunuh di jalan Allah ketika berperang di jalan Allah ya Rasulullah. Mendengar jawaban para sahabat seperti itu, kemudian Rasulullah lantas menegaskan, kalau cuma itu saja kriterianya seorang yang mati syahid, sedikit sekali dong umatku yang mendapatkan anugerah mati syahid. Sangat sedikit sekali umatku yang mendapatkan anugerah mati syahid. Kalau cuman patokannya syahid itu adalah orang yang mati berperang di jalan Allah. Kita teruskan riwayat hadis selanjutnya. Wa fi riwayatin ukhra an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan di dalam riwayat hadis lainnya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, asy-syuhada'u khamsatun. Adapun orang-orang yang mati syahid itu khamsatun, ada 5 macam. Tergolong mati syahid 5 macam ini. Al-mat'unu, yang pertama al-mat'un, orang yang tertikam. Jadi salib di maksudnya dari budik, cocok dari budik, mati syahid, al-mat'un. Wal mabtun, dan yang kedua orang yang sakit perut, mual atau sakit perut melilit-lilit, mati syahid. Wal ghariqu, dan yang ketiga yang termasuk orang mati syahid itu adalah orang yang tenggelam, mati tenggelam, syahid. Selanjutnya wasahibul hadmi. Sahibul hadmi, orang yang terkena, sahibul hadmi ini orang yang terkena runtuhan, lendu atau apa, bangunan jatuh kemudian
tertimpa runtuhan, syahid. Wasyahidu fi sabilillah. Dan yang terakhir di sini adalah asyahid, orang yang mati syahid, mati saat berperang di jalan Allah. Sakit perut saja, ini disebut perut itu karena mungkin yang termasuk level sederhana. Bahkan ada dalam riwayat nanti itu kena duri, kaki kena duri, mati syahid. Apalagi sakit-sakit yang sudah komplikasi, sakit-sakit yang sudah asma dan lain sebagainya. Wah, itu yang sudah fatal sekali, pasti lebih sakit lagi kalau boleh, kalau mau menjadi ada istilah lebih dan tidak. Karena cuma kena duri saja mati syahid. Sakit perut mati syahid. Apalagi penyakit-penyakit yang lebih kritis. Usus buntu, apalagi biasanya jantung, liver, dan sebagainya. Nah, itu sudah kalau bahasa tasawuf, bahasa hakikat, penyakit-penyakit seperti itu sudah, kalau boleh saya katakan, stiker alamat syahid. Itu sudah alamat syahid. Tapi ya tentu untuk kaum mukminin saja. Kaum mukminin saja yang meyakini bahwa semua ini adalah anugerah Allah untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Bukan untuk kita. Ini adalah hadiah dari Allah untuk Rasulullah. Kita kecipratan karena kita ini umatnya Rasulullah dan mengakui sebagai umat Nabi, meyakini Rasulullah, meyakini hakikat Rasulullah. Itu kuncinya. Ini ahlul jamal. Sahibul hadmi man waqa'a alaihi jidarun au binaun faqatalah. Nah, sahibul hadmi itu maksudnya orang yang tertimpa tembok atau bangunan kemudian membunuhnya. Maksudnya mati karena kena bangunan itu. Pun An Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Atiq, semoga Allah meridhoi, akhbaro, Jabir bin Atiq ini mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah jaa, datang siapa Rasul, yaudu itu maksudnya nyambangin orang sakit, yadatul marid. Jaa, datang siapa Nabi, yaudu Abdullah bin Sabit, Rasulullah nyambangin Abdullah bin Sabit yang sedang sakit. Fawajadahu qad huliba, fawajada, maka mendapati siapa Nabi, hu pada Abdullah bin Sabit, qad huliba. Qad huliba itu maksudnya wis nggak nututin, mau nyambangin Abdullah bin Sabit yang sakit. Ketika Rasulullah ke sana wis kentean, apa namanya istilahnya, sudah keburu meninggal. Fawajadahu qad huliba fasoha bihi Rasulullah falam yajibhu. Fasoha, soha itu maksudnya ya Abdullah bin Sabit, ya Abdullah bin Sabit, falam yujibhu, ya karena sudah wafat. Artinya Rasulullah memastikan ya Abdullah bin Sabit, Abdullah bin Sabit, nggak jawab untuk memastikan Rasulullah. Falam yujibhu, dan sahabat Abdullah bin Sabit tidak menjawab seruan Rasulullah, ya Abdullah bin Sabit, Abdullah bin Sabit, diam saja gitu. Fastarja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istarja'a, kemudian mengucapkan gitu, ya Abdullah bin Sabit, Abdullah bin Sabit, karena nggak bisa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fastarja'a Rasulullah, beristirja,
atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala, dan Rasulullah bersabda setelah meyakini sahabat Abdullah bin Sabit wafat, setelah Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya. Jadi memang kalimat istirja itu memang khusus untuk umat Islam, untuk umat Rasulullah. Nabi Yakub ketika mendengar putranya katanya dibunuh, ketika saudaranya bilang, waduh Nabi adik kami Yusuf sudah dimakan harimau. Bagaimana katanya Yusuf, katanya Nabi Yakub bukan bilang innalillah, tapi ya asafali Yusuf. Bukan beristirja. Tapi ketika Rasulullah tahu kalau sahabat Abdullah bin Sabit wafat, Rasulullah nggak bilang ya asafa Abdullah bin Yusuf, tapi langsung beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ungkapan istirja ini memang khas untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah, "Ghulibna 'alaika ya Abar Rabi." Ghulibna 'alaik. Kami enggak nututin kamu wahai Abar Rabi. Ghulibna 'alaik. Itu maksudnya. Enggak nututin. Fasohan niswah wa bakaina. Oh, berarti waktu itu cuma Rasulullah yang pertama. Rasulullah yang pertama kali memastikan sahabat Abdullah bin Sabit itu wafat. Di belakang Rasulullah banyak. Fasohan niswatu wa bakaina. Ketika Rasulullah sudah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wis kita nggak nututin lagi, nggak nututin Abdullah bin Sabit. Mendengar Rasulullah mengucapkan inna lillah, maka para wanita-wanita di belakang Nabi fasohan niswah wa bakaina. Wanita-wanita kemudian ya Allah, ya, artinya bersuara keras lah mendengar kalau Abdullah bin Sabit itu sudah wafat, kata Rasulullah. Wa bakaina, mereka juga menangis. Faja'ala ibnu Atiq yusakkituhunna. Faja'ala ibnu Atiq, maka sahabat ibnu Atiq itu yusakkituhunna, ngedem-ngedemi, nyuruh mereka untuk tidak nangis, jangan rame-rame, sudah. Mereka yang Abdullah bin Atiq yang ngedemin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah melihat Abdullah bin Atiq nyuruh diem ke istri, ke wanita istrinya Abdullah bin Sabit. Mendengar itu Rasulullah, faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, da'hunna, ya sudah, biarin saja mereka berkeluh kesah nangis. Jadi ini juga dalil yang menunjukkan bahwa ketika seorang keluarga kerabat menangis itu ya nggak apa-apa. Rasulullah bahkan melarang sahabat Jabir bin Atiq, ibnu Atiq ini, udah usah nangis, jangan nangis. Rasulullah langsung bilang, ya sudah, biarin saja nangis, gak apa-apa. Da'unna, biarin mereka menangis. Fa'idha wajaba fala tabkiyanna bakiyah. Fa'idha wajaba fala tabkiyanna bakiyatun. Maksudnya fa'idha wajaba fala tabkiyanna ini maknanya kalau sudah wajaba, sudah mati, fala tabkiyanna bakiyah. Artinya mumpung dia yang nangis itu masih hidup. Kalau dia yang nangis sudah mati, nggak mungkin nangis. Karena hidup, ya wajar kalau nangis. Pilihannya antara nangis atau antara sedih dengan bahagia. Masa iya suaminya mati, istrinya bahagia? Lagi. Ya udah, biarin saja nangis. Yang penting tidak seperti orang gila sampai mencabik-cabik. Nah, itu yang nggak boleh. Qalu, ketika Rasulullah jawab, bertanya, faida wajib fala tabkiyanna bakiyah. Wajib, kalau sudah wajib, mereka nggak ada lagi yang nangis. Qalu, mereka bertanya, wa mal wujub ya Rasulullah,
Apa yang disebut dengan wajib di sini ya Rasulullah? Qala al-mautu. Maksudnya wajib sih mati. Jadi faida wajaba fala tabkiyanna bakiyan. Yaitu artinya mati. Kalau mereka sudah mati, sudah nggak mungkin nangis lagi. Kecuali kalau ada mayit yang nangis baru suruh diem. Kalau orang yang hidup nangis, wajar. Nah, itu. Kalau umpamanya sudah mati masih nangis, nah itu perlu suruh berhenti nangisnya, suruh duduk, berarti masih belum mati. Qalat ibnatuhu. Qalat berkata ibnatuhu, siapa anaknya almarhum Abdullah bin Sabit. Putrinya almarhum bin Sabit tanya, wallahi, demi Allah, in kuntu la arju an takuna syahidan. Demi Allah ya Rasulullah, saya ini berharap sebagai anak, saya pengen sekali bapak saya ini bisa mati syahid, bukan mati sakit begini, katanya. Jadi putrinya tuh, ya Allah, eman bapak saya banyak sahabat-sahabat di bapak saya mati syahid di perang, ketika perang di jalan Allah. Bapak saya cuma mati syahid, bapak saya mati di atas kasur, matinya mati sakit lagi. Aduh, mati model apa bapak saya ini? Bahasa kita begitu. Wallahi in kuntu la arju an takuna syahidan fa innaka kunta qad qadaita jihazak. Engkau sudah banyak sekali berperang di jalan Allah, wahai bapak. Itu bapaknya, anaknya bicara di depan jenazah bapaknya. Ya Allah Pak, kamu kok mati di kasur Pak, mati sakit. Kamu banyak sekali berperang di jalan Allah, tapi kamu sial sekali matinya di atas kasur Pak. Mendengar itu, qala Rasulullah. Jadi mendengar anak putrinya, nah itu saking begitu. Jadi dulu itu bapak-bapaknya itu, mereka senang bapaknya mati di medan perang. Karena simbol keberanian itu juga. Simbol keberanian. Tapi kalau matinya di rumah sakit, matinya di kasur, itu dulu ya. Sampai bilang gitu. Mendengar anaknya nangis meratapi kematian bapaknya yang cuma di atas kasur karena sakit. Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jal qad awqa ajrahu ala qadri niyatih. Sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan pahalanya bergantung pada kadar niatnya. Wa ma ta'udduna syahadah. Apa yang kalian anggap dengan mati syahid itu bagaimana gitu. Qalu al-qatlu fi sabilillah. Mati syahid itu kan ketika terbunuh di jalan Allah ya Rasulullah. Kemudian mendengar jawaban seperti itu, Rasulullah lantas bersabda. Jadi kalau ketika mati di atas kasur, mati sakit, mati di rumah sakit, itu anggapan para sahabat waktu itu nggak dapat mati syahid, itu mati nomor sekian itu. Mati nomor sekian. Rasulullah menjawab, asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Kematian mati syahid itu ada 7 macam selain mati berperang di jalan Allah itu sendiri. Jadi ada 8 semuanya dengan mati berperang di jalan Allah. Mati syahid itu ada 7 macam gitu. Al-mat'un syahidun. Mat'un, nah ini orang yang terkena tikam syahid. Wal ghariqu, orang yang tenggelam syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahidun. Sama ini yang terkena bangunan. Terkena bangunan ya lentuh dan lain sebagainya. Kalau seperti di Arab, khususnya di Mekah itu, insya Allah saya selama 7 tahun di Mekah nggak pernah mendengar kabar gempa bumi. Ya karena memang isinya bukit batu semua, cadas semua. Jadi nggak pernah. Jadi di sini aja Rasulullah nggak menggunakan istilah gempa bumi terkena reruntuhan bangunan begitu saja.
Wa sahibu dzatil jambi syahidun. Wal mabtulu syahidun. Orang yang sakit perut mati syahid. Wa sahibul hariki syahidun. Orang yang kebakar, terbakar, kena bakar, mungkin kebakaran, kemudian dia jadi korban kebakaran, maka itu juga syahid. Allah, kebakaran itu mati syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun. Ya, sama dengan yang model penyakit ini. Kebakaran, menjadi korban kebakaran, mati syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahid. Mati karena kejatuhan runtuhan bangunan syahid. Wal mar'atu tamutu bijum'i syahidun. Bijum'in ini maksudnya al-jum'u mautul mar'ah wa waladuha fi batniha. Kematian seorang wanita ketika anaknya itu masih di dalam perutnya. Nah itu, ya mati saat hamil itu, melahirin, mati nifas syahid, masih belum melahirin, mati kemudian ada anaknya di dalamnya syahid juga. Ini macam-macamnya syahid. Dalam riwayat hadis lainnya Rasulullah juga bersabda, An Abdullah bin Malik bin Harun bin Antaroh, dari Abdul Malik bin Harun bin Antaroh, an abihi an jaddihi radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, zata yaumin, pada satu hari. Sama dengan tadi pertanyaannya, ma ta'udduna syahida fikum, siapa yang mati syahid di antara kalian itu? Qulna ya Rasulullah, kami menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man, dialah orang, qutila yang terbunuh, siapa man, fi sabilillah, di jalan Allah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, inna syuhada ummati idan laqalilun, sesungguhnya syuhada umatku idan, kalau begitu, laqalilun, sungguh sedikit sekali. Kalau memang begitu saja kriterianya orang yang mati syahid. Man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun, kata Rasulullah. Orang yang terbunuh di jalan Allah, fahuwa, maka adapun man, syahidun, ialah syahid. Betul. Wal batnu, orang yang sakit perut mati syahidun, itu juga syahid, kata Rasulullah. Wal mutaraddi, nah ini juga, wal mutaraddi itu orang yang jatuh terpleset di kamar mandi, masuk kamar mandi kemudian terpleset, masuk kamar mandi terpleset, atau di jalan terpleset jatuh mati syahid. Coba kita lihat mati-matinya kakek-kakek kita, mbah-mbah kita itu, insya Allah ada yang satu-satunya gini. Yang jelas banyak yang sakit, sudah sakit itu. Al-mutaraddi syahidun, kepleset, jatuh, mati, syahid. Wan nufasa syahidun, mati saat nifas, syahid. Wal hariku syahidun, kebakaran jadi korban, mati, syahid. Wal ghoribu syahidun. Nah ini al-ghorib, apalagi al-ghoribu syahidun, panjenengan dari Madura, asli Madura, panjenengan orang Madura, kemudian panjenengan ke Malang ini pendatang, panjenengan ini orang asing di Malang, panjenengan mati di Malang, aslinya orang kampung jenengan itu di Madura, mati di Malang, syahid. Sekarang siapa dari jenengan ini yang asli kampung halaman itu siapa? Yang asli kampung halaman itu siapa? Semua kita ini semuanya pendatang. Di sini dikatakan wal ghoribu syahid, dia mati di tempat asing, bukan kampung halaman, syahid. Nah, ini coba kasih contoh saya satu saja.
Kematian apa untuk orang mukmin yang bukan syahid? Kematian apa? Kematian, oh kena tabrak, luka-luka, jangan kata kepleset saja itu loh. Syahid, apalagi ketabrak yang luka-lukanya makin banyak. Apalagi ketabrak, lukanya makin banyak. Sakit perut, mati syahid. Apalagi sampai kelindes truk. Bukan syahid bagaimana lagi kalau seperti itu. Makanya saya katakan hampir semua kematian kaum mukminin itu syahid. Allahumma shalli ala Muhammad. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahabat Sa'id bin Zaid mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, man qutila duna malihi fa huwa syahidun. Ini lagi. Man qutila, barang siapa yang terbunuh duna malihi. Duna malihi ini maksudnya saat mempertahankan hartanya. Acarok karena mau dirampok orang. Keket karena harta kita mau dirampas. Karena kita nggak bisa berkelahi, itu terus mati. Orang mengiranya itu carok, al-qatil wa maqtul finnar. Enggak, ini bukan al-qatil wa maqtul finnar. Dia mau maksa saya, dia maksa minta uang. Saya nggak mau mempertahankan uang. Di sini nggak dilihat jumlahnya ya, nggak lihat jumlahnya. Mempertahankan harta, mati saat mempertahankan harta, syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Orang yang mati membela agamanya syahid. Wa man qutila duna danihi fa huwa syahid. Orang yang mati karena membela, mempertahankan harga diri. Ini harga diri, syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Apalagi mati karena membela keluarganya, membela istrinya, syahid. Ini Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa Nabi? Al-maqtulu duna malihi syahidun. Orang yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, syahidun, dia mati syahid. Wal maqtulu duna ahlihi syahidun. Dan orang yang terbunuh karena membela keluarganya, syahidun, syahid. Wal maqtulu duna nafsihi syahidun. Dan orang yang terbunuh karena membela dirinya, syahid. Nah sekarang bagaimana kita bisa, ada juga al-qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh neraka. Sekarang orang yang carok. Kira-kira motif carok itu apa sih? Pasti kalau nggak karena harta, mempertahankan harga diri. Maka saya juga bisa mengatakan orang yang mati carok bisa masuk kategori syahid. Kalau bukan karena kesombongan, tapi betul-betul harga diri. Lebih baik ote tolang daripada ote mata. Harga diri. An Hafsah binti Sirin qalat, dari Hafsah binti Sirin qalat, dia berkata, qala li Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata kepada saya, katanya Hafsah, bima mata Yahya ibnu Abi Amroh. Dengan cara bagaimana Yahya bin Abi Amroh meninggal? Maksudnya apa sebab Yahya bin Abi Amroh itu meninggal? Wahai Hafsah, ini Anas tanya. Qultu, aku jawab, katanya Hafsah ini, bita'un, karena sebab wabah. Ta'un itu karena sebab wabah.
wabah penyakit, wabah ya macam-macam, wabah apa, mau flu burung, mau wabah COVID, wabah air termasuk, pokoknya wabah. Faqala, kemudian Anas, sahabat Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-taun syahadatun likulli muslim. Wabah itu merupakan, kalau boleh saya katakan, itu adalah jalan untuk mendapatkan predikat, bukan haji mabrur ya, kematian yang syahid bagi likulli muslimin. Nah ini, likulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Jadi kalau umpamanya mati di rumah sakit, ketika sakit, di atas kasur, ketika sakit, kepleset, mati, sakit perut, mati, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, semua itu tergolong mati syahid. Alhamdulillah. Itu. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mautul ghoribi syahadatun, kematian orang yang asing, kematian orang asing syahadatun, itu adalah kematian yang syahid. Idza tudira farama bi basyarihi an yaminihi wa an yasarihi falam yar illa ghoriban wa dzakara ahlahu wa waladahu wa tanaffasa falahu bi kulli nafsin yatanaffasu yamullah alfa alfi sayyi'ah wa yuktab lahu alfa alfi hasanah. Ada orang mati, kemudian si petugas ini keluarga mana, keluarganya, anaknya mana? Nggak ada. Bapaknya mana ini? Nggak ada, jauh. Jadi orang asing mati, dicari-cari nggak nemu, di sebelah kanan nggak ada, kiri nggak ada, mati. Atau ketika di rumah sakit, ketika di rumah sakit, gantian sebenarnya anaknya yang jaga. Karena anaknya yang jaga mulai malam mau kerja, bekerja pagi, ditinggal yang lebih rumah yang mau gantian belum datang. Tahu-tahu ketika sudah datang, ibunya ini sudah meninggal. Syahid itu. Ketika noleh-noleh, samping kiri kanan, nggak ada sana famili, mati dia. Mati dalam keadaan tidak ada orang. Di rumah sakit itu banyak orang yang sama-sama sakitnya. Ada yang seperti ini. Ada kebetulan. Saya tahu kisahnya begini, ya bibi saya kejadian begini di Jakarta. Anaknya mau gantian, yang satunya mau piket malam, kerjanya mulai jam 5 harus sudah standby. Yang di rumahnya belum datang. Jadi yang datang itu katanya di sampingnya itu, barusan tahu nggak bersuara-suara dari tadi? Bu, sudah gak ada. Ya itu sudah jelas syahid gitu. Ini maksudnya begitu. An Abdullah bin Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahidun. Man barang siapa urida maluhu, yang hartanya itu mau diambil, hartanya mau dirampas, diinginin, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, dengan tanpa benar. Faqatala, kemudian membunuh, fakutilah, dan dia terbunuh, fahuwa syahidun, maka dia pasti mati syahid. Dah jelas ini. Satu lagi, an rajulin min bani Makhzum yuhaddisu an ammihi, dia menceritakan tentang pamannya, anna Muawiyah arada ayyakhudha ardan li Abdullah bin Amr yuqalu laha al-wahtu, fa'amara mawaliyahu falabisu alihatahu wa aradul qital. Qala fa'ataituhu faqultu madha? Faqala inni sami'tu Rasulullah yaqul ma min muslimin yudlam bimadlamatin fayuqtal illa qutila syahidan. Mati karena didolimi, kemudian dari dampak kedoliman seseorang kepada dia yang menyebabkan dia mati,
maka itu adalah kematian yang syahid, kata Rasulullah. Man mata maridon mata syahidan. An Abi Hurairah qala Rasulullah, di hadis. Man barang siapa mata yang mati, siapa man maridon karena sakit. Nah, ini secara umum sudah. Barang siapa yang mati dalam keadaan sakit, mata syahidan, maka dia mati syahid. Wa uqiya fitnatal qabri, wa uqiya, dan diselamatkan orang yang sakit kemudian mati, wukiya fitnatal qabri, dia diselamatkan dari fitnah kubur. Wa hudiya wariha alaihi, wa hudiya, dan diberi makan wariha alaihi birizqihi fil jannah, dan itu menjadi suapan asupan untuk rezekinya yang dari surga itu sudah dikirim nanti mulai dari kuburan. Subhanallah. Ini yang terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asiko fa'affa wa katama summa mata syahidan. Wah, ini lebih serem lagi. Man asiko, barang siapa yang merindu, kangen, fa'affa, kemudian menahan diri dari rasa kangen itu, wa katama, dan menyembunyikan kerinduannya, summa mata, dan dia mati karena kerinduannya, mata syahidan, mati syahid. Allahumma shalli ala mati karena menahan rindu. Alhamdulillah tergila-gila kepada seorang, lerai sama orang tuanya, dilerai. Wow. Nangis tanding hijau sampai demam, sakit, mati, itu mati syahid. Allahumma shalli ala Muhammad. Betapa mudahnya kematian syahid. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.